Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Saudara-saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, kembali saya menemui Anda dan kembali saya akan mengajak Anda untuk bertamasa ke masa lampau, yakni seulas tentang sejarah. Sebagaimana kami tayangkan edisi yang lalu tentang proklamasi yang diklaim bahwa penentu hari kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah atas petunjuk dari Habib Ali Kuitang. Kemudian di situ juga dikatakan bahwa Habib Ali Kuitang adalah guru dari Bung Karno. Ada yang menanyakan, benarkah Bung Karno pernah berguru sama Habib Ali Kuitang? Saya tidak mengetahuinya secara pasti. Kalau belajar dalam pengertian memang beliau datang untuk belajar, bukan sekedar mungkin sekali waktu datang dalam pengajiannya atau mungkin didoakan oleh Habib Ali. Jadi kaitannya belajar di sini konteksnya bukan dalam ana abduman alamani harfan wahidan. Maksudnya adalah memang benar belajar. Jujur saya tidak mengetahui. Namun di sisi lain, ketika Bung Karno diasingkan ke ND pada tahun 1930-an oleh Belanda, beliau sempat diresahkan atas fenomena Sayyid pada saat itu. Nah, ketika menyebut kata Sayyid, maka dimungkinkan yang dimaksud adalah habaib. Kenapa? Karena dalam buku-buku sejarah pada masa itu hingga masa kini juga, orang-orang yang disebut-sebut sebagai dzurriyyah Nabi itu adalah Sayyid bagi keturunan Sayyidina Husin. Bagi keturunan Sayyidina Hasan umumnya disebut Syarif, walaupun terkadang tidak seperti itu. Hanya saja dalam buku-buku seperti itu dijelaskannya. Satu di antaranya seperti dalam buku Elwisi van den Berg. Buku Den Berg ini antara lain ada kontribusi dari Habib Utsman bin Yahya, juga dari seorang Arab Hadramaut yang ada di Batavia, yakni Hasan bin Muhammad Babahir. Di buku ini dijelaskan ketika mengulas tentang Sayyid adalah gelar bagi mereka yang disebut sebagai turunan Sayyidina Husin, sementara turunan Sayyidina Hasan disebut Syarif. Adapun panggilan bagi kelompok Sayyid ini adalah Habib, jamaknya Habaib, begitu ditulis di sini. Maka ketika Bung Karno dalam suratnya menulis kata Sayyid, sekali lagi sangat dimungkinkan yang dimaksud adalah para habaib pada masa itu. Nah, tulisan Bung Karno itu awalnya berupa surat korespondensi Bung Karno terhadap seorang tokoh Islam modernis, yakni Ahmad Hasan Bandung. Penyebutan kata Hasan Bandung ini saya mengikuti tulisan-tulisan yang umum. Beliau bukan asli Bandung, tapi beliau tinggal di Bandung. Berasal dari Singapura, kemudian tinggal di Surabaya, kemudian ke Bandung, kemudian ke Bangil ya. Dan beliau menjadi petinggi di Organisasi Persatuan Islam atau Persis. Hasil korespondensi Bung Karno dengan Kiai Ahmad Hasan ini kemudian dibukukan dengan judul Surat-surat Islam dari ND, tulisnya ND ya. ND istilah sekarang, satu daerah di Flores, Nusa Tenggara Timur, di mana pada tahun 1934 Bung Karno diasingkan ke sana selama 4 tahun. Selain terangkum dalam buku Surat-surat Islam dari ND, korespondensi Bung Karno dengan Kiai Ahmad Hasan ini juga dimasukkan dalam buku Bung Karno yang sangat besar, yaitu buku Di Bawah Bendera Revolusi. Juga dalam buku Sholihin Salam, dan belakangan ini juga dimuat di beberapa situs media online. Saya langsung bacakan surat Bung Karno dari ND. Assalamualaikum. Jikalau saudara-saudara memperkenankan saya, minta saudara mengasih hadiah kepada saya buku-buku yang tersebut di bawah ini. 1. Pengajaran sholat, 1. Utusan Wahabi, 1. Al-Mukhtar, 1. Debat Talqin, 1. Burhan Komplit, 1. Al-Jawahir. Luar biasa permintaan Bung Karno. Nampaknya pada saat itu beliau sedang benar-benar mendalami Islam ya. Pada kalimat berikutnya Bung Karno menulis, kemudian daripada itu, jika saudara-saudara ada sedia, saya minta sebuah risalah yang membicarakan soal Sayyid.
Ini buat saya bandingkan dengan alasan-alasan saya sendiri tentang hal ini. Walaupun Islam zaman sekarang menghadapi soal-soal yang beribu-ribu kali lebih besar dan lebih sulit daripada soal Sayyid itu, maka toh menurut keyakinan saya, salah satu kecelaan Islam zaman sekarang ini ialah pengeramatan manusia yang menghampiri kemusyrikan itu. Alasan-alasan kaum Sayyid misalnya mereka punya brosur bukti kebenaran. Saya sudah baca, tetapi tak bisa meyakinkan saya. Tersesatlah orang yang mengira bahwa Islam mengenal suatu aristokrasi Islam. Tiada satu agama yang menghendaki kesamarataan lebih daripada Islam. Pengeramatan manusia itu adalah salah satu sebab yang mematahkan jiwanya suatu agama dan umat. Oleh karena pengeramatan manusia itu melanggar tauhid. Kalau tauhid rapuh, datanglah kebencanaan. Sebelum dan sesudahnya terima itu buku-buku yang saya tunggu-tunggu benar, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Wassalam Soekarno. Surat ini ditulis oleh Bung Karno pada tanggal 1 Desember 1934. Nah, para pemirsa sekalian, menyimak dari apa yang disampaikan oleh Bung Karno dalam suratnya itu. Pertama, fenomena pengkeramatan atau mungkin lebih tepatnya pengkultusan, karena menurut Bung Karno sudah menghampiri kepada kemusyrikan pada saat itu ya sedang marak. Mungkin juga sama kayak sekarang ya. Sehingga menurut Bung Karno itu yang dapat mematahkan dari ruh Islam sendiri. Karena apa? Bung Karno menyadari bahwa memang Islam datang ini untuk kesamarataan. Seperti yang sering disampaikan bahwa semua manusia itu sama, yang membedakan adalah takwanya. Kan di sini. Tetapi kok terjadi pengkeramatan sehingga Bung Karno nampak betul merasa terganggu jiwanya. Kemudian ada kalimat Bung Karno yang menggelitik. Alasan-alasan kaum Sayyid misalnya, mereka punya brosur bukti kebenaran, saya sudah baca, tetapi tak bisa meyakinkan saya. Mungkin yang dimaksud catatan nasab atau hadis-hadis tentang pemuliaan terhadap Ahlul Bait, yang umumnya ketika bicara Ahlul Bait kemudian disetrek langsung kepada Habib. Kan begitu umum yang terjadi pada masa ini ya dalam ceramah-ceramah yang sudah umum kita dengar itu. Tetapi Bung Karno malah mengatakan, saya sudah baca tetapi tak bisa meyakinkan saya. Tersesatlah orang yang mengira bahwa Islam mengenal suatu aristokrasi Islam atau kelas-kelas dalam Islam, aristokrasi Islam. Bung Karno sendiri tidak sejalan dengan hal itu. Karena apa? Lagi-lagi tiada satu agama yang menghendaki kesamarataan lebih daripada Islam. Pengeramatan yang berlebihan menurut Bung Karno akan merusak tauhid, dan rusaknya tauhid akan menimbulkan kebencanaan. Memang apa yang disampaikan oleh Bung Karno adalah pendapat pribadi, tetapi ini bagian dari peristiwa yang dipotret oleh seorang Soekarno, di mana seorang Soekarno ini kan ditakuti oleh Belanda kasarnya, sehingga beliau dibuang ke Indonesia bagian belahan timur sana. Seorang Soekarno yang seperti itu merasa terganggu jiwanya. Ini yang pertama ya. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Bung Karno ini menjadi tambahan catatan sebagai penguat dari catatan-catatan yang lain dalam lembaran sejarah. Bahwa umpamanya adalah buku Van den Bergh ini sendiri. Walaupun buku ini sekali lagi ada kontribusi dari Habib Usman, di sini Den Bergh juga mengatakan bahwa mereka merasa memiliki kelas lebih tinggi, bahkan dari kelas turunan Sayyidina Hasan sekalipun. Dan kebiasaan itu menurut Den Bergh dibawa ke Nusantara, sehingga di sini juga nanti terjadi clash antara Sayyid dengan non-Sayyid, yang nanti puncaknya saudara-saudara sekalian mungkin sudah pada tahu, antara lain kemudian lahirlah Al-Irsyad yang dimotori oleh Syekh Ahmad Surkati, dan umum ditulis dalam buku-buku sejarah beliau didukung oleh orang-orang Arab non-Sayyid. Padahal sebelumnya Syekh Ahmad Surkati ini adalah pengajar di Jam'iyah Khairiyah atau Jamiat Khair. Nah, para pemirsa sekalian, jikalau kita melihat dalam buku-buku sejarah seperti yang ditulis oleh Den Bergh, nyatanya di sini Den Bergh juga menjelaskan bahwa pengkelas-kelasan itu sangat tampak nyata. Dan pengkelas-kelasan itulah
yang kemudian dikritisi oleh Bung Karno, dan nampaknya juga sampai hari ini persoalan itu masih terus digaungkan. Terbukti bermunculan kan beberapa ceramah-ceramah seorang Habib atau mungkin disebut oknum yang mengatakan diri sebagai turunan Nabi yang seolah-olah tidak boleh diapa-apain. Yang belakangan ini semakin terlihat ketika ada diskursus nasab, kemudian termasuk saya sendiri muncullah kata kualat. Seperti yang baru-baru ini diskursus nasab. Tesis ilmiah dilawan dengan kata-kata yang tidak sepantasnya, bahkan isi kebun binatang pun juga keluar. Inti dari semua yang saya sampaikan ini adalah, pertama, mungkin menjadi gambaran bagi rekan kami yang menanyakan benarkah Bung Karno pernah berguru sama Habib Adi Kuitang. Dari apa yang disampaikan Bung Karno dalam suratnya kira-kira memungkinkan atau tidak. Kedua, gambaran persoalan keramatisasi yang dari dulu sampai hari ini nampaknya masih terus tersemai. Dan yang ketiga, dari semua uraian ini berdasarkan rentetan peristiwa yang terjadi, semoga saja dapat menyadarkan kita semua, baik kita sebagai manusia, baik kita sebagai umat Islam, baik kita sebagai warga negara, bahwa posisi kita sama. Yang membedakan di mata Allah hanyalah ketakwaan. Yang membedakan di antara kita adalah kebaikan satu sama lain, bukan karena kita turunan siapa. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.